Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, masih semangat dalam belajar ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar matematika tentang statistika bersama Bu Ratna. Apa saja sih yang dipelajari tentang statistika? Ada ukuran pemusatan data. Nah, ini ada 3 hal penting yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, kemudian ada median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Kita pelajari satu-satu ya. Mulai dari yang pertama, yaitu mean atau rata-rata. Nilai rata-rata ini dihitung dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Dengan rumus seperti ini ya. Nah, data ini kan terbagi jadi dua, data tunggal dan data kelompok. Untuk mengetahui nilai rata-rata data tunggal, yaitu rumusnya X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik sampai dengan Xn per N. X bar itu apa sih Bu? X bar itu adalah rata-rata. Kemudian X1, X2, X3 itu adalah data ke 1, data kedua, data ketiga, sampai data ke N. Nah, N ini adalah banyaknya data. Nah, tadi kan rumusnya ya, sekarang kita langsung ke contohnya supaya tidak bingung. Ini contoh soalnya. Dari beberapa kali ulangan matematika, Tania mendapatkan nilai sebagai berikut: 7, 8, 6, 8, 9, 7, 8, 9. Nah, ini adalah data nilai Tania. Berapa nilai rata-rata ulangan matematika Tania? Nah, seperti rumusnya tadi ya. Nilai rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai Xn per N. Jadi, 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 per N. N-nya adalah 8. Kenapa 8? Jumlah nilai semuanya ini ada 8. Jadi 62 dibagi 8 sama dengan 7,75. Jadi nilai rata-rata ulangan matematika Tania adalah 7,75. Lanjut ya. Tadi tentang data tunggal, sekarang kalau soalnya tentang data kelompok. Rumus rata-rata untuk data kelompok X bar sama dengan X1 F1 tambah X2 F2 tambah X3 F3 sampai Xn Fn per F1 plus F2 plus F3 sampai Fn. X bar itu adalah rata-rata kelompok. F1 atau Fi frekuensi kelas. F1 ya frekuensi kelas ke-1, F2 frekuensi kelas kedua, F3 sampai Fn. Xi itu nilai kelas ke I, X1 nilai kelas ke-1, X2 nilai kelas kedua, sampai Xn. Ini contohnya. Contoh soalnya. Coba diperhatikan semua ya. Data tinggi badan tim basket putra disajikan sebagai berikut. Ini di tabel ya, coba diperhatikan tabelnya ini. Ini adalah tabel, ada tinggi badan dalam sentimeter, ada frekuensi. Pertanyaannya, berapa rata-rata tinggi badan tim basket putra? Nah, ini datanya sebagai berikut. Yang tinggi badannya 145 ada 4. Yang tinggi badannya 147 ada 2. Yang tinggi badannya 148 ada 3 anak.
Nah, bagaimana rata-ratanya, mencari rata-rata? Nih, 145 kali 4 ditambah 147 kali 2 ditambah 148 kali 3 per 4 plus 2 plus 3. Ini frekuensi ya, F1, F2, F3. Jadi dihitung semuanya dikali kemudian ditambah, ketemu 1318 per 9 sama dengan 146,4. Jadi rata-rata tinggi badan tim basket putra adalah 146,4 cm. Seperti itu ya, menghitung mean atau rata-rata. Kita lanjut selanjutnya, yaitu median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dalam sekumpulan data setelah data tersebut diurutkan. Ini yang paling penting ya. Jadi nanti datanya itu diurutkan dari yang paling kecil dulu, baru dicari nilai tengahnya. Median ini rumusnya jumlah dua suku tengah dibagi 2. Contoh soalnya seperti ini. Data tinggi badan pemain voli putri adalah sebagai berikut: 160, 155, 165, 168, 157, 163. Tentukan median dari data tersebut. Nah, ini ada data pemain voli putri. Nah, ini kan belum urut. Jadi yang pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil. Nah, setelah data diurutkan dari yang paling kecil, hasilnya sebagai berikut. Yang paling kecil 155, lanjut 157, 160, 163, terus 165 dan 168. Setelah itu, nah, ini nilai tengahnya berada di antara data ketiga dan data keempat. Data ketiga ini ada 160. Kemudian data keempat 163. Ini ya. Nah, di antara tengah ini ada nilai tengahnya. Nah, kemudian rumus mediannya nilai tengah dibagi 2. 160 plus 163 per 2 sama dengan 161,5. Jadi median dari data tersebut adalah 161,5. Seperti itu ya cara menentukan median atau nilai tengah. Kita lanjut yang terakhir, yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Ini yang paling gampang ya ini. Contohnya seperti ini. Data tinggi badan pemain basket yang bertanding sebagai berikut: 170, 175, 172, 173, 175, 176, 175, 177, 180, 178. Tentukan modus dari data tersebut. Nah, ini paling gampang ya. Ini dicari yang paling banyak muncul. Kita lihat yang 170 ada berapa? Hanya ada satu ya. Ini ada satu. Kemudian yang 175 ada berapa itu? 1, 2, 3. Ada 3 yang 175. Kemudian yang lain hanya ada satu. Jadi yang banyak muncul, yang paling sering muncul adalah 175, yaitu terdapat 3 pemain yang tingginya 175 cm. Jadi modus dari data tersebut adalah 175 cm. Seperti itu ya yang kita pelajari tentang mean, median, dan modus. Ini tugasnya tolong dikerjakan di satu lembar kertas folio nanti
dikumpulkan bersama dengan tugas daring. Ini dicatat dulu tugasnya, kemudian dikerjakan. Ya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini tentang mean, median, dan modus. Kalau ada pertanyaan apabila kurang jelas penjelasan dari Bu Ratna, bisa japri Bu Ratna, bisa DM Bu Ratna. Insya Allah nanti dijelaskan lagi sampai jelas semua. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, Bu Ratna mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.